Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan hari ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang if clause suggestions. Yuk, mari kita belajar sama-sama ya. Pertama-tama, kita harus paham dulu pengertian dari if clause suggestions. If clause suggestions ini merupakan kalimat yang digunakan untuk memberikan saran atau juga nasihat kepada orang lain dengan menggunakan if clause atau klausa if. Nah, apa sih tujuan dari if clause suggestions ini? Tujuannya adalah, seperti yang sudah saya katakan tadi, adalah untuk memberikan saran atau nasihat atau bahkan perintah tentang segala sesuatu. Nah, di dalamnya intinya adalah terkandung saran, begitu ya. Nah, kemudian teman-teman, untuk dapat lebih lanjut memahami tentang if clause ini, kita juga harus paham tentang language features atau unsur kebahasaan dari if clause suggestion. Yuk, mari kita belajar. Nah, di sini kita menggunakan conditional sentence ya, karena dia menggunakan if. Ada tabel di sini, di bagian kiri adalah pattern-nya, lalu di bagian kanan adalah contoh kalimatnya. Pattern yang pertama menggunakan if clause ditambah dengan imperative atau kalimat perintah. Nah, di sini, if you want to explore the country by public transportation, buy a Singapore tourist pass. Jika kamu ingin menjelajah sebuah negara dengan public transportation atau transportasi umum, belilah tiket wisata Singapura. Nah, dalam kalimat ini, belilah tiket wisata Singapura itu merupakan perintah teman-teman. Tetapi di dalamnya dia terkandung sebuah saran untuk orang lain jika ingin menjelajah atau berkeliling sebuah negara dengan menggunakan transportasi publik. Nah, kemudian kita perhatikan pattern yang kedua teman-teman. If clause ditambah dengan suggestion. Jadi di sini klausa if ditambah dengan saran, kalimat saran begitu ya. If you visit Singapore, you may not litter. Jika kamu berkunjung ke Singapura, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kata you may not litter di sini merupakan suggestion atau saran terhadap orang lain. Nah, kemudian suggestion di sini selain menggunakan modal may, juga bisa menggunakan must atau might begitu ya. Nah, teman-teman, kita bisa lanjutkan pada pattern yang ketiga. If clause ditambah dengan general truth atau kebenaran umum. Contoh kalimatnya, if you don't bring any beverage during your tour, you will be thirsty. Jika kamu tidak membawa bekal minuman selama tur, kamu akan merasa kehausan. Nah, ini merupakan kebenaran umum teman-teman. Namun, di dalamnya juga terkandung sebuah saran agar orang lain membawa minuman supaya tidak kehausan saat tur, begitu ya. Lalu pattern yang keempat nih, if clause ditambah dengan reminder. Jadi klausa if ditambah dengan sebuah peringatan. If you want to visit its tourist attractions, you must prepare your stamina. Kamu harus menyiapkan staminamu. Nah, di sini merupakan sebuah peringatan, namun di dalamnya terkandung saran kepada orang lain agar menyiapkan stamina. Nah, yang terakhir nih, pattern yang terakhir, if clause ditambah dengan dream atau wish, impian atau harapan begitu ya. If you have spare money, you can buy delicious chocolate as souvenirs. Jika kamu punya uang lebih, kamu dapat membeli coklat yang enak sebagai souvenirs. Ini juga merupakan harapan agar orang lain dapat menyisihkan sebagian uangnya sehingga dia punya harapan agar dapat membeli coklat yang enak sebagai souvenir. Begitu ya teman-teman. Kira-kira dari pattern berikut ada 5 ya patternnya. Mana nih yang masih kurang dipahami? Anda dapat tuliskan juga dalam kolom komentar. Jangan lupa ya, klik like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Kita lanjutkan dengan pemahaman yang lain teman-teman. Selain klausa if yang menggunakan conditional sentence, rupanya ada jenis klausa if yang menggunakan jenis language features yang lain nih. Yuk, mari kita bahas. Nah, di sini nih, if clause suggestions dengan pattern yang lain. If ditambah simple present, kemudian koma, why done ditambah dengan subject ditambah verb one. Contohnya pada kalimat ini. If you need to know how to make handicrafts, why don't you look for it in the internet? Nah, pada kalimat ini, jika kamu butuh atau jika kamu ingin tahu bagaimana cara membuat kerajinan, kenapa kamu tidak cari di internet? Nah, pada kalimat ini seperti kalimat tanya ya, kenapa kamu gak cari di internet? Tetapi sebenarnya
ini bukan merupakan kalimat tanya teman-teman, tetapi lebih kepada kalimat saran, begitu ya. Begitu juga dengan kalimat yang kedua. If you want a good price, why don't you go to the factory outlet? Jika kamu menginginkan harga yang murah atau harga yang bagus, kenapa kamu nggak pergi ke outlet pabrik, begitu ya? Nah, pada kalimat ini, mengapa kamu tidak pergi ke outlet pabrik? Ini bukan merupakan pertanyaan sebenarnya, tetapi lebih kepada saran agar orang lain pergi ke outlet pabrik, begitu ya, sehingga dia dapat mendapatkan harga yang lebih murah atau harga yang bagus. Nah, teman-teman, if clause suggestion yang lain, patternnya ada di bagian bawah. If ditambah dengan simple present, ditambah dengan subject, kemudian diikuti dengan should atau ought to atau juga had better, ditambah dengan verb one, teman-teman. Nah, contohnya begini. If you want to get a perfect score, you should study hard. Jika kamu ingin mendapatkan nilai yang sempurna, kamu harus belajar dengan lebih giat, begitu ya. Nah, di sini merupakan nasihat dengan menggunakan kata should. Dan diingat-ingat, kata should harus diikuti dengan verb dasar atau verb one. Nah, kemudian kalimat yang kedua. If you want to get up early, you ought to set an alarm. Nah, pada kalimat ini, jika kamu ingin bangun lebih pagi, kamu harus men-setting sebuah alarm atau mengatur alarm, begitu ya. Nah, kalimat ini juga merupakan saran. Ought itu juga harus diikuti dengan verb dasar atau verb 1. Nah, bagaimana nih teman-teman? Cukup dipahami ya? Nah, semoga video ini dapat membantu Anda dalam lebih memahami lagi if clause suggestion. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Jika dirasa bermanfaat, dapat Anda share kepada orang di sekitar Anda. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya sehingga dapat terus mendapatkan notifikasi bila saya mengupload video yang baru. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.